Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa Pagi, kabarnya? Pagi, Pak. Pak. Gimana kabarnya hari ini anak? Sehat, Alhamdulillah, luar Pak. Alhamdulillah. biasa. Allahu Akbar. Oke, anak hebat, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa bersama-sama itu dipimpin oleh Pak Andi. Coba Pak Andi dipimpin berdoa bersama-sama. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa wahid, isnin, salas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabban wa bil rabban islami Nabi Abidin Nabi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Andi atas doanya. Semoga apa yang kita doakan tadi, yang kita baca itu mendapatkan pahala serta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal. Baik anak-anak hebat, sebelum belajar Pak Lepi akan absen terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak hari ini? Hadir semua atau ada yang tidak masuk? Hadir Hadir semua, semua, Pak. Pak. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Selanjutnya, sebelum pembelajaran, seperti biasa, Pak Lepi akan tanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Ada yang Pak. masih ingat? Saya Iya, ingat, Pak. silakan Yuli. Iman kepada Rasul, Pak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Yuli. Oke, benar ya. Kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada Rasul. Yang artinya itu kita percaya bahwa Allah mengutus Rasul itu sebagai contoh dan teladan bagi manusia. Nah, tentunya teladan bagi manusia itu adalah sifat-sifat baik yang dimiliki oleh para Rasul. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul. Oke. Nah, sebelum kita belajar anak hebat ya tentang kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama. Yang pertama itu adalah bahagia saat belajar. Jadi kita harus bahagia saat belajar. Yang kedua itu mendengarkan guru saat menjelaskan. Nah, yang ketiga itu saling menghormati pada saat belajar. Selanjutnya anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat memahami sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum belajar semuanya fokus ya. Kalau misalnya Pak Lepi mau panggil dulu nih, kalau misalnya Pak Lepi bilang anak soleh, artinya anak yang laki-laki bilang siap ya. Kalau Pak Lepi bilang anak soleha, yang perempuan itu bilang siap. Nah, kalau Pak Lepi bilang anak soleh dan soleha, semuanya bilang siap. Oke, anak soleh, Siap. anak soleha, Siap. anak soleh dan soleha. Siap. Oke, kita siap belajar. Lihat ke depan ya anak semuanya. Tahu kalian sifat-sifat baik dimiliki oleh para rasul. Siapa yang tahu sifat-sifat baik yang dimiliki oleh rasul? Amanah, Apa? Pak. Apa? Amanah. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat Febri yang telah menjawabnya benar. Amanah ya.
Oke, terima kasih Bu Febri ya. Oke, selanjutnya nak kita akan belajar sifat-sifat Rasul. Nah, sifat-sifat Rasul itu ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, sifat-sifat bagi Rasul ini anak-anak itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul. Rasul. Itu ada. Nah, sekarang yang pertama coba print yang pertama Anda. Ya atau list yang nomor satu baca list. Suaranya putus-putus, Pak. Artinya berkata benar. Oke, berarti artinya sidik itu artinya berkata Nah, berkata berkata benar ya. Rasul itu selalu berkata dan berbuat dengan kebenaran serta tidak pernah dusta. Nah, sekarang yang kedua itu baca oleh coba baca Dwi. Yang kedua. Tablik, Pak, artinya menyampaikan. Oke, tabligh artinya menyampaikan. Rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah itu kepada umat manusia tanpa menyembunyikan atau mengubah isinya ya. Nah, kemudian yang ketiga baca oleh siapa lagi? Coba Filma baca yang ketiga. Ya, atau Ananda Febri bisa membantu baca yang ketiga. Ya, Pak. Yang ketiga, fatonah artinya cerdas, Pak. Oke, Patona artinya cerdas, berarti Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi sehingga mampu memahami dan menyampaikan ajaran Allah dengan jelas serta menghadapi tantangan-tantangan yang baik. Oke, sekarang lanjut yang keempat. Yang keempat, tolong bisa baca oleh Rusdi. Baik Pak, amanah artinya dapat dipercaya. Oke, amanah artinya dapat dipercaya bahwa Rasul itu nak selalu menjaga amanah atau tanggung jawab yang diberikan oleh Allah dan umat dengan baik. Oke, itu ada sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sifat sifat-sifat mustahil bagi Rasul itu terdiri dari 4 ya anak-anak. Ya, yang pertama itu ada kidib. Kidib artinya adalah dusta ya. Bahwa Rasulullah itu tidak mungkin dia berkata atau berbuat dusta karena mereka itu selalu bersikap benar atau bersikap jujur. Nah, yang kedua itu adalah kitman. Kitman artinya menyembunyikan kebenaran. Nah, bahwa Rasul itu tidak menyembunyikan kebenaran. Dia selalu menyampaikan ajaran kebenaran Allah kepada umatnya. Kemudian yang ketiga adalah hianat. Nah, hianat artinya adalah berkhianat atau pengkhianatan. Nah, di sini Rasul tidak mungkin mengkhianati amanah yang diberikan kepada mereka karena mereka selalu dapat dipercaya. Nah, yang keempat adalah baladah, artinya bodoh ya. Bahwa Rasulullah itu tidak mungkin bodoh nak, karena mereka memiliki kecerdasan luar biasa untuk menyampaikan ajaran Allah dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Paham.
Oke, selanjutnya ada sifat bagi Rasul. Nah, sifat jais bagi Rasul itu ada al-aradul basyariyah ya, memiliki sifat manusiawi. Artinya Rasul itu itu juga memiliki seperti manusia biasa yang dapat merasa lapar, lelah, sakit, dan mengalami kematian. Sehingga umat dapat belajar dari kehidupan mereka secara nyata. Oke, sebelumnya yuk kita sama-sama tepuk sifat wajib Rasul dan tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Semuanya mic-nya terbuka ya anak-anak, bersuara ya. Kita Siap, akan Pak. tepuk sifat wajib Rasul terlebih dahulu. Ikutin Pak Lepi ya. Tepuk sifat wajib Rasul, Tepuk sidik, Sidik, jujur, Jujur, tablik, 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 menyampaikan, sampaikan, sampaikan, amanah, amanah, terpercaya, percaya, percaya, latona, cerdas. cerdas. Oke. Selanjutnya kita tepuk sifat mustahil bagi Rasul ya. Oke, sama. Tepuk sifat mustahil Rasul, kizib, Kizib, dusta, dusta, kitman, menyembunyikan, khianat, khianat, balada, balada, bodoh, bodoh. Oke. Nah, dengan sifat wajib dan Rasul itu memudah kalian untuk menghafal apa arti dari sidik, baik, amanah, tonah ya. Oke, selanjutnya hebat. Bagaimana penerapan sehari-hari sifat-sifat wajib atau sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Rasul? Nah, di sini yang pertama itu ada sidik, berkata benar. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Kira-kira apa sih dari sidik yang bisa ada ini dalam kehidupan sehari-hari? Coba Denny ya, coba Denny, coba baca kira-kira apa yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari Denny dengan meneladani sifat sidik. Iya Pak, kita harus jujur, kemudian kita harus amanah, kalau diberikan kepercayaan harus bisa dipercaya, kemudian menyampaikan, dan kita harus belajar untuk menjadi orang yang cerdas. Oke, keren sekali ini ya. Denny jawabannya bagus sekali. Benar ya anak-anak, artinya kita harus berkali ya. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita itu harus mengakui kesalahan kita. Terus sekarang kita lanjut ke amanah. Amanah ini dapat dipercaya. Kira-kira Bapak Levi, Bapak yang Levi segera kira-kira yang proses bisa. akhir ya. Bapak Levi, Oh ya, segera proses akhir. baik siap Bu. Jadi amanah adalah bisa kita merawat barang yang dipinjam dari yang kita pinjam ya dari teman dengan baik. Nah, terus selanjutnya ini hikmah mau dibacakannya. Kemudian kita akan alhamdulillah hari ini kita selesai dalam menjelaskan ya tentang sifat-sifat Rasul. Sebelumnya Pak Levi sudah memberikan kelompok diskusi yang ada kelompok sidik, ada kelompok patona, tabligh, amanah yang sudah Pak Levi bagi. Nah, ini sih ya anak-anak hebat yang harus dikerjakan setiap kelompok itu menjelaskan arti dari sifat-sifat sesuai dengan nama kelompoknya. Kemudian berikan contoh teladan dari sifat Rasul tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketiga itu adalah presentasikan hasil diskusi bersama temanmu di depan kelas. Dan anak hebat silakan
kerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke, kita coba persisikan hasil sidik untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Keren sekali ya, hebat. Kemudian selanjutnya diskusi kita sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita akan simpulkan bersama-sama dari hasil diskusi yang telah kita lakukan. Ya, kesimpulannya adalah bahwa kita harus meneladani sifat-sifat baik Rasulullah. Antara lain adalah amanah, sidik, tabligh, ya, patonah, ya itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, kita berrefleksi. Bagaimana perasaan setelah belajar pada hari ini? Tenang, Yang Pak. pertama, iman hidung. Bahagia, Pak. Bahagia, alhamdulillah. Hari pembelajaran kita bahagia. Semoga dengan belajar dengan bahagia, ilmu yang Pak Levi sampaikan bisa dimengerti dan bisa berguna bagi masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya terakhir, sampai ketemu nanti selanjutnya ya kita akan melajari tentang ulul azmi ya. Nah, kita tutup dengan doa. Coba Mupri silakan pimpin doa nutup. Hai teman-teman, kita berdoa bersama. Wahid, Isnin, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, baik. Terima kasih yang doa itu. Oh, kita pelajari tadi itu berkah bisa kita hidup sehari. Baik anak-anak hebat, Pak Levi tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.